Halo semuanya, selamat malam di podcast Telepon Tengah Malam bersama saya Daika Wesa. Di episode malam ini kita ditemani oleh satu teman saya yang dipertemukan di satu tempat di Jatinangor, yang kita akan dengar ceritanya selama beberapa bulan terakhir. Silakan suara di sebelah sana mungkin bisa memperkenalkan diri dan menjelaskan sedang sibuk apa akhir-akhir ini. Halo, ya maaf. Ya, perkenalkan saya Muhammad Ridwan. Sekarang lagi sibuk beberapa 1,5 tahun ke belakang setelah lulus, sibuk di kerjaan di bagian stem cell. Ya mungkin seperti itu deskripsi singkatnya. Deskripsi singkat yang sangat scientific sekali ya teman-teman semuanya. Kesibukan di stem cell itu maksudnya gimana Mas? Stem cell tuh kalau boleh dikasih deskripsi orang awamnya gimana tuh Mas? Jadi sebelumnya saya selama kuliah dulu secara praktek belum pernah kayak secara teknik mengerjakan apa itu stem cell atau bahasa Indonesianya sel punca. Mungkin kalau teori seperti itu dapat lah ya selama kuliah. Selama kuliah saya kuliah di jurusan biologi kebetulan. Jadi untuk basic-basicnya dapat sel punca itu kayak sel yang bisa meregenerasi dirinya sendiri. Jadi kebanyakan sekarang untuk sel punca itu sendiri di Indonesia digunakan untuk terapi regeneratif sel, untuk di kecantikan, untuk kanker dan luas. Jangkauannya luas gitu. Penerapannya luas sekali. Berarti Mas Ridwan dalam 1,5 tahun ini memang praktek di bidang stem cell begitu ya? Iya. Oke. Tadi disebutkan kuliahnya kan di biologi ya Mas ya. Apakah dari dulu tuh sejak dulu memang minatnya tuh gue harus masuk ke biologi karena I want to be a biological scientist gitu? Not really. Enggak juga. Biologi itu sebenarnya pilihan iseng kalau dibilang. Oh gitu. Jadi selama SMA tuh atau selama sekolah dari SD, SMP, SMA tuh nggak pernah sekalipun tertarik sama biologi. Oh, apa itu nama malah segala macam itu nggak pernah tertarik. Lu malah lebih ke social science-nya. Dulu pernah ikut olimpiade sejarah segala macam, terus pas di samping SBM yang keterimanya di biologi Unpad, dulu juga sempat ikut SIMAK UI, di sejarah UI dapat, tapi akhirnya ambil yang biologi. Ya tantang aja untuk beralih ke social science gitu. Ya mencoba yang baru juga untuk suka. Berarti memang apakah yang UI juga sebetulnya pilihan iseng-iseng apa gimana Mas? Karena kan tadi dibilangnya yang biologi itu sebetulnya pilihan iseng-iseng tuh. Itu apa ya? Sebenarnya panjang. Kalau diceritain tuh UI sebenarnya kayak pilihan balas dendam. Dulu tuh kan saya gap year gitu. Angkatan 2014 masuk 2015. Dulu pas 2014 pengen banget masuk sejarah UI. Nggak dapet tuh. Tahun keduanya coba iseng. Ya udah dapet terus nggak diambil. Ternyata malah tembus dan malah tidak diambil gitu ya Mas ya. Oke. Gitu. Berarti kan ini kan karena Mas Ridwan backgroundnya juga sebagai alumni mahasiswa biologi, merasa nggak sih dirinya tuh bisa disebut sebagai scientist gitu Mas? Kalau untuk menyebut ke scientist kayaknya belum ya. Belum. Definisi secara akademik kan harus punya publikasi segala macam. Iya. Seperti itu kayaknya belum nyampe ke sana sih. Belum nyampe ke sana. Oke. Tapi karena topik kita malam ini tuh membahas tentang saintis di negara dogmatis gitu ya Mas ya. Sebetulnya kalau
dari bekerja kan misalnya sekarang sudah di bidang yang kental banget nih sainsnya Mas, di stem cell yang untuk mungkin secara untuk orang awam tuh adalah hal yang jarang didengar setiap hari gitu. Bagaimana sih Mas kalau misalnya ditanya sama strangers tuh, Mas kerjanya di mana di stem cell? Stem cell tuh ngapain tuh, persepsi publik terhadap orang yang bergerak di bidang sains tuh apakah bagus kah atau gimana kah gitu? Gimana ya, untuk sains sendiri itu sendiri di Indonesia niche-nya sangat rendah gitu untuk bisa dimengerti oleh publik secara umum, apalagi kalau lebih ke stem cell gitu. Jadi publik tuh nggak begitu paham. Jadi ya paling kalau orang nanya saya kerja di apa, paling bilangnya di laboratorium gitu. Kerjain apa? Proses ya segala macam yang berhubungan dengan laboratorium yang orang umum awam tahu gitu. Paling seperti itu. Berarti disimplifikasi bahwa ya saya kerja di lab dan saya melakukan hal-hal yang dikerjakan di lab seperti itu ya Mas ya. Terus kalau misalnya seperti itu, misalnya ya Mas ya, sekarang dengan maraknya penggunaan teknologi informasi sebagai saintis itu kan ada yang namanya kayak referensi, sitasi yang pasti sudah dilatih sejak kemarin gitu. Salah satu yang sulit di masyarakat kita kan salah satunya mudah termakan dengan hoax ya Mas ya. Itu kalau menurut Mas Ridwan kan harusnya bisa ditanggulangi dengan minat baca yang tinggi dan lain sebagainya. Itu mengatasinya selain itu gimana ya biar orang tuh nggak gampang kena hoax gitu? Indonesia sendiri kan lihat skor PISA-nya terendah kedua atau keberapa iya, itu kalau betul sih. Tingkat literasinya. Jadi apa ya, kayak akses informasi, akses semuanya sebenarnya sudah terbuka lebar dari internet, semua bisa baca e-book. Tapi kan emang nggak semua orang ingin meluangkan waktunya untuk membaca gitu. Apa ya, kayak untuk mengerti sains misalnya, minat harusnya ditingkatkan. Buku-buku terjemahan misalnya untuk sains populer kan, karena kan nggak semua orang Indonesia mau membaca buku berbahasa Inggris dan bisa gitu. Iya betul. Jadi untuk ya saya rasa buku terjemahan oke lah untuk permulaan orang-orang yang ingin mengerti apa itu science, yang di populer, sains populer atau sosial sains segala macam gitu. Kalau misalnya langsung akses ke yang jurnal, artikel yang lebih berat gitu, pasti akan lebih susah gitu. Iya pasti mabok ya Mas ya. Iya. Karena yang misalnya mahasiswa aja yang memang berkecimpung di bagian itu aja gampang mabok, apalagi masyarakat awam gitu ya Mas ya. Sekarang kita bahas ke satu hal yang rada berat ya Mas ya. Sains selalu dibenturkan dengan agama karena secara prinsip sains bergerak di atas prinsip eksperimen dan pengujian dan repetitif, sementara agama atau dogma didasarkan pada perintah atau ayat gitu. Menurut Mas Ridwan sendiri nih, untuk Indonesia dengan religiusitasnya tinggi gitu ya Mas ya, apakah ada konflik gitu antara sains dan dogma agama gitu di Indonesia tuh, atau orang-orang tuh lebih percaya agama daripada sains gitu Mas? Gimana ya, kalau misalnya di fakultas, dari cerita dari pengalaman, kalau misalnya di fakultas MIPA yang harusnya sains banget tuh banyak sekali cocok logi antara sains dan agama. Ya agama itulah. Kemudian gimana ya, harus menyikapinya, harus bisa sekuler, karena prinsip dari sains sendiri kan salah satunya bisa difalsifikasi.
kalau misalnya ada pertemuan baru, teori yang lama bisa diganti dengan fakta yang baru. Kalau misalnya cocokologi dari agama, apakah dari agama mau difalsifikasi? Kan nggak bisa gitu. Tentu agama saja kan tidak bisa, ya betul. Jadi dua hal yang berbeda itu. Kalau prinsip misalnya ada orang beragama yang juga saintis, harusnya sekuler sih paling benar. Sekuler dan tidak malah jadi fundamentalis gitu ya Mas ya. Mungkin kayak gitu. Iya. Tadi ada disebutkan soal cocoklogi gitu. Bagaimana pendapat Mas Ridwan terhadap misalnya apa ya, penjelasan sains yang dicatut ya entah sesuai konteks atau tidak untuk membenarkan dogma agama tertentu gitu. Itu apakah itu baik atau buruk, dan kalau misalnya buruk itu kita menangkalnya gimana? Misalnya kayak misalnya ya di satu agama Mekah itu satu-satunya benda yang bisa terlihat di ISS gitu. Entah dasar dari mana, konteksnya seperti apa dan lain sebagainya gitu, untuk menunjukkan bahwa keagungan Mekah itu luar biasa gitu. Menurut Mas Ridwan responnya gimana tuh kayak gitu? Apa ya? Kalau di awal dengar cocokologi gitu kan kayak logika kita dibenturkan gitu, ingin rasanya melawan awal-awal. Tapi lama kelamaan ya udah sih, skeptis aja. Orang yang kayak gitu bakal kayak gitu. Maksudnya logika mereka udah ruwet ya Mas ya. Di dalam pikirannya tuh 90% agama, 10% sains. Terus mereka mau ngeklaim adanya sains dengan cara agama, itu udah aneh banget. Dan klaimnya udah salah itu ya. Klaimnya juga pilih-pilih, cherry picking, nggak konsisten. Misalnya ada klaim sains yang lain, terus klaim misalnya teori evolusi dinegasikan dan sebagainya. Ya lebih baik ya nggak usah mencampuri urusan sains, ya sains, agama ya agama gitu ya. Betul. Ke sekuler lagi. Ya seharusnya dalam pendapat saya juga ya nggak usah dicampur-campur ya. Misalnya pembuktian satu ajaran atau satu syariat gitu misalnya yang akhirnya ini berdasarkan riset ini, misalnya ya tidak makan babi itu seperti ini yang menurut profesor ini begitu kan. Kadang menurut saya ya dua-duanya harusnya diimani dengan cara yang berbeda. Maksudnya ketika riset ya kita menggunakan persepsi riset begitu ya Mas. Ketika kita tidak makan babi karena ada ayatnya ya udah nggak masuk ke ranah sains gitu. Ya kalau udah masuk ke ranah sains nanti dikritisi sama saintis, baper lagi. Nah, misalnya itu. Babi apa yang diharamkan? Apakah semua genus sus atau suscrova aja? Ya, kan itu akan jadi jelimet lagi yang ya menurut saya bukan malah meningkatkan keimanan, tapi malah memperuncing masalah gitu. Misalnya disebutkan ada semua cacing, ada bakteri atau apapun yang bisa merusak kalau dimakan. Kalau misalnya di genetic modified organism, di GMO-in, di engineering gennya bisa bisa dimakan dan aman. Iya, jadi edible dan tidak menjadikan penyakit kan ya bisa-bisa aja gitu. Yang menjadikan dogma itu masih relevan atau tidak gitu kan. Ya betul sih, tapi memang ya kalau kita melihat mayoritas masyarakat kita kan ya saya nggak tahu ya, kalau dalam lingkaran kehidupan saya mayoritasnya lebih banyak yang mengandalkan dogma agamanya mereka gitu, yang menurut saya sendiri tidak apa-apa. Cuma ya masalahnya ketika sekarang nih misalnya pandemi gitu, agama sebagai satu institusi yang kolot kan telat gitu merespon. Bagaimana orang dulu waktu awal pandemi kan susah tuh Mas diajak untuk tidak ke masjid gitu. Padahal ya tidak ke masjid kan menjauhi kerumunan, tapi malah diselewengkan sebagai ini anti Islam gitu kan. Yang menurut saya sangat disayangkan gitu. Iya,
kehadiran kaum beragama harusnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menanggulangi pandemi, karena misalnya suara pemimpin mereka pasti akan selalu didengar gitu. Kalau misalnya dia baik, pasti semua mereka bakal ikut gitu. Kalau misalnya yang atas saja bilang sebaliknya, ya akhirnya kayak ada banyak klaster sholat tarawih lah, klaster apa, pasti akan ada bermunculan hal-hal lain yang mengikutinya. Iya, betul. Ini karena kita tadi disinggung soal pandemi nih Mas ya. Mas Ridwan, waktu awal pandemi bulan apa tuh? Bulan Maret, bulan Mei berarti sudah di Jakarta ya Mas ya? Iya. Di Jakarta. Terus ketika awal dengar ada 2 pasien yang pertama itu responnya panik kah atau gimana kah gitu? Atau sebetulnya Mas Ridwan sudah ngetrace itu sejak bulan Desember atau Januari bahwa di Wuhan ada SARS-CoV-2 ini gitu? Sebenarnya ngikutin virus SARS-CoV-2 ini sejak Desember. Di Desember itu kan ada beritanya dari Wuhan, tapi belum diketahui penyakit apa gitu. Terus di bulan Januari apa Februari awal gitu baru ada sequence complete genome dari virus tersebut. Jadi dulu pas kuliah di molekuler, jadi ada ketertarikan sedikit gitu. Ya jiwa sains amatirnya keluar gitu. Jadi cek gini-gini, kenapa kira-kira bakal masuk Indonesia enggak? Terus kalau masuk Indonesia mampu ngedetect enggak? Soalnya pas pertama dengar ada bulan Maret, kalau nggak salah ya awal Maret, 2 pasien dari Depok itu. Iya. Kayaknya dari Februari atau Januari juga udah masuk kayaknya, cuma nggak kedetek aja gitu ya Mas ya? Iya, soalnya ya dapat informasi dari ini, katanya mereka pakai testingnya pakai SARS yang dulu, pakai reagen SARS versi yang dulu. SARS yang pertama berarti ya, SARS-CoV yang 1 berarti ya, yang tahun 2001 itu. 2014 ada ini lagi di Timur Tengah. Iya itu. Katanya sih gitu. Soalnya punya temen yang dia jualan reagen kit PCR gitu, langsung impor dari Inggris. Ke pemerintah mau dijual ke situ. Katanya mereka udah punya, pakai yang dulu aja, sama aja katanya. Lah. Proteinnya sama aja kata gitu. Kayak dari awal tuh udah salah gitu. Menterinya aja siapa gitu. Jadi deteksi di awalnya nggak siap. Jadi mungkin bulan Maret tuh mereka baru beli kit yang bener ya. Iya mungkin ya Mas. Cuman dapat kabar-kabar burung. Cuman ya make sense sih kalau misalnya dari Februari yang di negara-negara tetangga udah mulai muncul kasus di Indonesia gitu. Dan ya biasa pejabat kan suka denial di awal. Iya dong. Akan masuk. Harus menjaga ketertiban umum kan Mas ya. Ya. Nah tadi kan disebut tuh bagaimana kemungkinan besar Februari sudah masuk. Dari peneliti Harvard juga kan kalau tidak salah pas sekitaran bulan-bulan itu mengatakan harusnya sudah masuk, dan akhirnya di denial dengan coba orang Harvard masuk ke sini gitu ya. Yang membuktikan ya respon pemerintah tuh ya seperti inilah ya gitu. Kalau menurut Mas Ridwan nih, kita kan udah hampir mau 2 tahun, ini udah tahun kedua gitu, udah lebaran yang kedua juga. Memang tidak ada pemerintah yang siap. Cuma menurut Mas Ridwan, apakah yang dilakukan pemerintah ini bisa dilakukan lebih baik? Harusnya kalau di awal bisa lebih baik. Misalnya di awalnya menterinya bukan yang itu, ya mungkin bisa lebih baik gitu. Kalau sekarang udah kesehariannya aja udah 4.000-an. Mau gimana ya, nunggu sampai herd immunity-nya kebentuk, sampai dengan tetap jaga jarak segala macam, pakai masker, terus berlanjut, mobilisasi orang dikurangi gitu, ya dibatasi. Ya mungkin nggak tahu berapa tahun lagi pandemi bakal berakhir, 2-5 tahun mungkin. Nah, ngomongin soal
itu ya penanganannya kan memang ya kalau saya secara pribadi karena apa ya dasar sainsnya nggak banyak gitu, melihatnya melalui sisi apa ya sisi kebijakannya gitu. Dulu kayak kita lockdown tuh rada telat ya Mas ya kalau nggak salah kisaran Maret akhir gitu atau awal April 2020 gitu, sementara negara lain tuh sudah disekat, sudah di lockdown, sudah apa gitu, dan kita anti banget tuh yang namanya PSBB kalau nggak salah kan yang kita anti banget tuh sama lockdown tapi malah diganti sama PSBB gitu. Itu kan juga telat juga. Terus misalnya soal relaksasi gitu ya Mas ya. Mas Ridwan gimana sih responnya soal relaksasi? Kita relaksasi itu bulan Juni loh, kita baru lockdown bulan April gitu. Apa ya kayak kebijakan yang diambil tuh setengah-setengah gitu. Ini mau nyelamatin orang atau nyelamatin ekonomi gitu. Iya. Setengah, jadi dua-duanya nggak tahu dapat atau enggak, cuman kayaknya nggak dapet dua-duanya. Iya sih. Jadi melihat resesi diumumkan dalam 2 kuartal terakhir kan, ya memang seluruh dunia resesi, cuma ya sama aja resesi. Maksudnya kenapa nggak sekalian diresesiin jebret gitu, tapi bisa ya istilahnya kasus hariannya 10 gitu ya. Dan kayaknya kita masih jauh sekali ke kasus hariannya bisa sampai 10 gitu ya. Orang sekarang 5 ribuan ya terakhir hari ini kalau nggak salah. Oh iya. Iya, dan kemarin katanya kan Menteri Erlangga bilang yang random sampling 6.000 orang yang kena, yang reaktif antigennya 4.000, dan data 4.000 ini nggak tahu kemana gitu. Dari tadi saya pantengin harusnya kan minimalnya kalau telat jadinya hari ini 10.000 tuh. Iya, paling nggak ya 8.000 lah. Iya. Ternyata nggak ada juga nih, jadi nggak tahu. Soalnya, ya itu antigen 4.000 positif, harusnya kalau antigen udah positif itu udah 90%. Iya, maksudnya di PCR. Betul. 90% pasti PCR udah kena gitu ya. Dan tapi ya data itu nggak tahu kemana. Terus yang hanya disebutkan di artikel yang saya baca sekitar 171 di isolasi mandiri, 71 dirawat di rumah sakit, sisanya nggak tahu kemana gitu 4.000. Jadi antara beneran dites atau ya datanya tidak apa transparan gitu. Nah, ngomongin soal data nih Mas, data positif kita tuh sebetulnya menurut Mas Ridwan nih, ini reliable nggak sih? Ya kalau mengacu pada data tersebut dibilang reliable, apa ya? Itu Menteri Kesehatan dulu pas awal ditunjuk di reshuffle kan bilang sendiri dia nggak percaya data Kemenkes sendiri. Pasti ada under testing sama under reporting pasti. Kalau under testing kayaknya ya lumayan, under reporting tuh paling banyak kayak misalnya di rumah sakit swasta atau di klinik atau di misalnya kita mau di Prodia atau mana mau antigen pasti nggak direport gitu. Soalnya nggak ada data yang misalnya ada aplikasi yang ada sih. Mereka tuh bikin apa sih, e-hack atau apa? Iya, e-hack. Itu nggak tersosialisasi dengan baik gitu. Mungkin kalau misalnya orang Indonesia yang pakai semua juga kayaknya servernya bakal ambruk juga. Iya, nggak apa ya, nggak datanya tuh nggak ada yang menyatukan gitu. Kayak misalnya sendiri-sendiri mau pergi kemana, antigen atau PCR itu pasti nggak kedetek. Terus ada yang bergejala terus tes mandiri PCR di rumah sakit swasta ya nggak akan kedetek loh kayaknya. Jadi ada kemungkinan under report dari ya karena tidak punya satu centralized report center gitu ya Mas ya. Iya, kalau misalnya udah under report ya nggak bisa tracing juga. Kayak nggak bisa tracing dan kita tidak dapat gambaran asli sebetulnya kondisi lapangan seperti apa. Jadi ya trik aja data yang sekarang. Ya itu. Berarti selama ini Mas Ridwan secara pribadi aktivitasnya dari
tempat tinggal, ke kantor gitu. Terus masih sempat main atau Mas Ridwan secara pribadi udah enggak, gue nggak akan main gitu. Atau gimana? Seringnya sih gitu, dari tempat ke kantor, dari kosan ke kantor gitu-gitu. Cuman dulu pas awal-awal, pas masih sering ke perpusnas atau apa main gitu. Cuman sekarang udah jarang banget sih. Diajak bukber juga enggak dulu deh. Iya. Selektif ya Mas ya. Iya. Kalau misalnya bukbernya di kantor atau apa itu masih oke. Kalau di luar enggak dulu. Iya. Ya maksudnya terus gimana nih Mas kalau misalnya kan Mas Ridwan secara pribadi sudah menjaga gitu ya, menahan diri untuk tidak kemana-mana, menahan diri untuk tetap prokes gitu istilahnya. Gimana sama orang-orang yang secara secara umum mereka bisa di rumah aja atau tidak perlu keluar rumah, terus ternyata kayak kemarin misalnya yang belanja di Tanah Abang banyak gitu. Menurut Mas Ridwan gimana tuh? Kesal nggak sih Mas? Gimana ya, itu kan bisa belanja online maksudnya. Iya itu di situ murah, iya tahu. Cuman iya momennya Lebaran gitu. Ya orang-orang keluar tapi ya udahlah. Ya bodo amat sama orang sih sebenarnya. Orang ada pernah sekali gitu diajak temen ketemu di PIM gitu, sama aja di mall rame banget. Iya gitu. Di dalam kan rame banget ya gitu ya. Kayak iya, kalau misalnya mau sholat tuh wudhu itu udah di situ. Ya padahal tempat wudhu tuh rentan ya Mas ya. Maksudnya kalau orang ke toilet kan mungkin masih pakai masker gitu ya. Tapi kan kalau wudhu udah jelas harus pakai lepas masker gitu. Terus kita mengeluarkan suatu hal dari mulut kita gitu kan. Kayak nanggepin orang yang apa sih istilahnya covidiot udah ya biasa aja lah. Udah biasa aja, udah jengah juga kali ya Mas ya. Asal dirinya sendiri terlindungi ya udah pakai masker segala macem ya udah gitu. Sekarang pas awal-awal dulu iya kayak lihat orang gini-gini, tapi lama-kelamaan ya udah dibiasakan saja. Udah biasa aja lah ya, santai. Mas, ini dari sudut pandang Mas Ridwan sebagai saintis maupun secara pribadi gitu. Menurut Mas Ridwan kan tadi disinggung mungkin berakhir 2-5 tahun gitu. Cuma COVID ini kan kalau menurut saya tidak akan hilang ya, maksudnya tidak akan hilang. Dia ternyata kan sudah bermutasi, ternyata kan dari awal tahun ini dari mutasi Inggris, mutasi Afrika Selatan dan lain sebagainya gitu. Jadi apakah sebetulnya virus ini akan hilangkah atau dia akan berubah jadi virus yang kayak flu gitu atau gimana Mas menurut Mas Ridwan? Gimana ya untuk menanggapi mutasi sebenarnya kita nggak bisa ngatur arah mutasi itu kemana. Dia mau lebih ganas, mau dia lebih menular, dia lebih tidak ganas kayak flu misalnya. Bisa aja mutasinya kayak gitu. Cuman kalau lihat proyeksi dari laju vaksinasi dunia tuh bakalan selesai 3 tahun ke depan dunia itu secara rata-rata gitu. Okay. Indonesia sendiri kan di bawah rata-rata dunia pastinya. Iya, betul. Dari fasilitas, dari suplai vaksin kan enggak yang produksi gitu, yang nunggu rembesan dari negara-negara maju gitu. Iya. Itu AstraZeneca kan dapatnya dari Inggris. Dari Inggris yang diproduksi di Korea kalau nggak salah. Oh iya, oh gitu ya. Yang Inggris sendiri lagi kalau nggak salah, mereka kan lagi masalah itu yang blood clot atau apa pembekuan darah. Pengumpulan darah terakhir ada kabar di Jakarta ya kalau nggak salah umur 22 setelah divaksin AstraZeneca katanya kena blood clot, tapi lagi diinvestigasi sama KIPI kalau nggak salah ya. Iya, soalnya kan itu di beberapa negara di New Zealand atau Australia kan diperuntukkan, mereka nyaranin buat yang berusia tua gitu, lebih dari 50, lebih dari 60 buat diberikan vaksin AstraZeneca gitu. Oke. Ya, bisa jadi gitu kalau melihat
mutasi kan nggak tentu dia bisa jadi lebih lemah atau dia jadi lebih ganas gitu ya. Kan nggak bisa kontrol laju mutasi gitu terus. Jadi ya nggak tahu, kalau misalnya vaksinnya lancar, herd immunity-nya kebentuk ya bisa aja selesai, cuman nggak tahu kapan. Iya. Kalau di Indonesia. Mengenai herd immunity gitu, kalau misalnya kalau saya ya membicarakan herd immunity tahun lalu tuh kayak karena ya tahun lalu yang dideteksi dan yang dipublish hanya ada satu varian yang original dari Wuhan. Saya menganggap oke, vaksinasi 3 tahun dia tidak bermutasi, herd immunity mungkin mudah tercapai. Tapi kalau misalnya dia bermutasi dan mutasinya misalnya bisa mengelabui antibodi dari vaksin itu, lalu apakah vaksinasi ini akan jadi istilahnya overlap dan sia-sia gitu atau gimana, Mas? Kayaknya kalau soal itu tergantung jenis vaksinnya ya. Misalnya kalau vaksin Johnson & Johnson tuh yang sekali shot dari US tuh kan, mereka di trial fase 3 atau ya fase 3 di Afrika kebanyakan, dan kebanyakan itu mutasi yang ganas gitu. Dan dia bisa nge-cover itu, bisa melawan yang mutasi dari Afrika itu. Terus kemudian juga kalau misalnya vaksin mRNA yang Pfizer sama Moderna, harusnya bisa diotak-atik gitu sequence dari nanya buat misalnya dia mutasi di sini, jadi tinggal di switch aja misalnya urutan bahasa ACGT-nya gitu mungkin buat produksinya kan. Tapi yang bisa produksi vaksin mRNA kan negara maju doang, nggak bisa dialih teknik. Bahkan sekelas Korea atau Jepang pun nggak bisa. Iya betul. Nah berarti kalau misalnya tadi yang disebutkan hanya 2, Johnson & Johnson kalau nggak salah adenovirus ya? Iya itu juga yang adenovirus vektornya, jadi kemungkinan bisa dimodifikasi untuk dicocokkan dengan mutasi tertentu gitu ya Mas ya? Yang adenovirus kan AstraZeneca, Johnson & Johnson sama yang dari Rusia tuh Sputnik V kalau nggak salah ya. Ya itu katanya faktornya yang diduga menyebabkan pembekuan darah, tapi ya nggak tahu. Ya kita tunggu risetnya. Nah berarti kalau misalnya yang istilahnya bisa menahan mutasi baru karena dimodifikasi, dan kalau nggak salah 2 jenis vaksin itu harusnya modifikasinya mudah ya, karena kita tidak bertumbuh pada virus hidupnya, tidak seperti inactivated gitu. Terus kabarnya karena kita mayoritasnya pakai vaksinnya Sinovac itu kan pakai inactivated nih, gimana dong? Ya secara kalau secara teori tuh untuk inactivated, lihat efikasinya sendiri aja bisa jadi paling rendah di antara vaksin-vaksin lain. Cuman selama ini kita kan untuk vaksin-vaksin lain tuh biasanya pakai inactivated ini virus. Karena scale up-nya gampang, terus produksinya juga gampang, fasilitasnya juga gampang, jadi untuk negara berkembang bisa langsung scale up vaksinnya lebih banyak gitu. Tapi untuk apakah dia bisa menanggulangi virus, mutasi dan lain-lain tuh ya nggak tahu gitu. Cuman kan mutasi nggak sebanyak yang virus aslinya gitu. Mungkin untuk penanggulangan awal di negara berkembang sih ya itu yang ideal. Kalau misalnya maksain pakai mRNA misalnya Pfizer atau ini, distribusinya juga susah, mungkin di kota-kota besar doang yang bisa pakai gitu. Iya, karena dia butuh chiller ya. Iya, butuh minus 80, 20 gitu. Banget lah pokoknya, chill banget pokoknya. Ya. Ini ngomongin pandemik lagi nih Mas ya. Kita coba Mas Ridwan suka teori konspirasi nggak? Atau menganggap itu sebagai cocok logi juga? Tergantung konspirasinya yang seperti apa. Oke, kalau misalnya seperti itu, kalau kita berbicara secara teori konspirasi gitu ya Mas ya, mungkin nggak sih virus ini tuh didesain gitu? Kayaknya enggak sih.
Kenapa tuh, Mas? Maksudnya, orang emang bisa buat apa sih maksudnya? Buat ngebarcodingin urutan bahasa dan lain-lain, tapi untuk dia bisa jadi hidup tuh susah gitu. Maksudnya ada siapa sih yang namanya Craig Venter atau siapa itu 2008 atau 2009 tuh baru bisa bikin bakteri atau mikroorganisme dari nol. Dia desainnya dari kayak di barcoding dulu, di segala macam, di desain gennya seperti apa, dia bisa hidup di lab selama beberapa jam atau beberapa ini, kemudian mati lagi gitu. Itu aja bakteri gitu. Kalau virus kan lebih susah lagi gitu. Mau desainnya dia mati enggak, hidup enggak gitu. Terus mau bikinnya kayak gimana gitu. Kalau ada isu konspirasi ya nggak apa-apa sih. Kan itu betul. Emang ini kan kita iseng aja gitu. Iya. Karena kalau saya kadang mikir gitu ya Mas ya, ini ya karena saya ikutnya bacanya di media mainstream gitu. Karena misalnya sampai bulan Desember ketika vaksin ditemukan itu kita tidak dengar adanya mutasi yang berarti gitu. Maksudnya berarti dia ternyata lebih virulen, dia ternyata lebih lethal atau seperti apa gitu. Sampai akhirnya vaksin ditemukan tuh barulah muncul kayak bermunculan satu persatu gitu. B117 Afrika Selatan, terus EEK yang di Jepang, terus yang double mutation yang di India gitu. Yang menurut saya ya kalau iseng gitu ya mikir, kok kayak di plan ya bulan ini bulan ini gitu. Padahal vaksin udah ada gitu loh. Ya memang secara secara saintifik mutasi ada, dia akan selalu ada ketika dia menularkan orang lain gitu kan. Dia kegagalan menulis kan sebetulnya mutasi itu. Cuma kalau mutasinya kayak plan gitu ya. Cuma ya saya juga secara pribadi masa sih yang kayak gini bisa dibikin orang nggak susah dipercaya juga sih gitu. Kayak nanggepin itu pas awal-awal di Desember kan. Desember kan mulai muncul tuh. Terus kenapa di awal-awal sebelum ada vaksin kenapa bisa belum kedeteksi mutasi misalnya? Ya karena yang awalnya aja sendiri yang dari yang disebut pandemi di Wuhannya sendiri itu baru kedetek aja Januari awal, nggak tahu tanggal 5 atau 6. Jadi referensi dia buat ngeklasifikasi itu virus spesies apa dan lain-lain juga butuh waktu yang cukup lama gitu untuk mengelompokkan ini tuh virus apa sih, apakah SARS atau MERS atau yang lain gitu. Dan sequencing tuh kan di tiap negara kan beda-beda ya ke teknologi. Betul. Lebih cepat atau apa kan? Karena di tiap negara, di tiap ras dan di tiap kan beda-beda gitu. Virusnya mungkin sama, yang infeksi hostnya kan beda-beda gitu. Mungkin mutasinya dari orang yang beda, dari ras yang beda gitu. Di bulan awal-awal mungkin belum kedeteksi karena belum banyak sequencing kan nggak wajib gitu. Jadi kalau dia rajin ya mungkin dia lagi penelitian atau apa, atau kalau lagi misalnya pandemi di daerah tersebut wabahnya semakin meluas gitu, mungkin dilakukan sequencing yang menyeluruh atau lebih banyak lagi untuk mengetahui ini tuh ada mutasi nggak sih di sini, kenapa penyebabnya bisa jadi meluas banget penularannya dan sebagainya, atau banyak yang mati di situ sebagainya gitu mungkin ya nggak tahu. Ya, ngomongin soal sequencing gitu. Ketika soal mutasi itu muncul tuh saya udah secara pribadi sanksi gitu. Ini orang Indonesia ada nggak yang melakukan whole genome sequencing gitu? Ternyata ada ya, dengan kecepatan yang ya cukup lah ya gitu. Setidaknya ada gitu. Karena ya maksudnya kalau tadi dikatakan bahwa WGS tuh tidak
tidak wajib ya kita gimana taunya orang ini kena varian apa, varian yang mana gitu kan ya. Kalau di Indonesia tuh dulu ngecek webnya tuh kalau mau diupload sequence-nya di GSID atau apa gitu lupa. Dulu masih awal-awal masih sering ngikutin. Pas awal-awal lihat di Indonesia juga ngelakuin sequencing ternyata. Oh gitu. Pas awal-awal Maret, tapi bukan whole genome sequencing. Dia pakai apa ya, Sanger sequencing atau apa gitu. Jadi dia cuman nge-sequence berapa ratus base pair gitu, yang harusnya 3.000 apa 30.000 gitu. Wow. 30.000 kalau nggak. Jadi ya nggak guna gitu. Ngapain upload sequencing parsial di situ, nggak akan ya, betul. Nggak akan masuk ke pohon filogeninya, nggak akan ketahuan ini mutasi atau masuk clade mana gitu. Jadi pas sebulan tuh baru tuh yang dari nggak tahu dari Eijkman atau dari UNER tuh barengan atau duluan Eijkman, lupa pokoknya. Yang dari Eijkman kan lembaga molekuler biologi Indonesia. Kalau mereka nggak punya ya kebangetan lah. Keterlaluan, iya betul. Terus yang dari UNER juga ada, dari TDC-nya UNER, terus UGM ada, terus akhir-akhir ini juga dari ITB sama UNPAD itu yang di RSAS tuh kolaborasi atau apa itu loh. Di UI itu harusnya juga punya itu di labnya. Iya di labnya biomedik UI itu mereka punya mesin sequencing, cuman nggak tahu kenapa nggak dilakuin. Ya, pertanyaannya digunakan atau tidak gitu ya? Kan karena nggak semua orang bisa mengoperasikan,nya gitu. Nah, dan kalau misalnya nggak ada dananya ya buat apa gitu. Oke. Terus soal ini Mas, soal Ginos. Menurut Mas Irwan, Ginos gimana nih? Soalnya kok menurut saya pribadi lucu ya. Maksudnya kenapa kita tidak menggalakkan metode atau alat tes yang sifatnya sudah akurat gitu. Terus kita tingkatkan, bukan malah membuat alat baru yang hasilnya itu masih dipertanyakan gitu ya. Ginos tuh sama kayak SMK lah. Tuh publikasi nggak ada hasil. Iya itu. Ya karena ini produk ultranasionalis. Kayak maksudnya sekarang itu juga jadi syarat. Ya maksudnya secara kebijakan dia kan diakui gitu ya. Yang menurut saya padahal ya datanya dia segimana, akurasinya segimana, sensitivity-nya segimana, ya gimana mau istilahnya, gimana mau dapat data yang reliable kalau dia aja nggak jelas gitu, alatnya aja nggak jelas bisa ngukur apa enggak gitu. Aku pernah sekali gitu kemarin tuh dari Bandung, bulan apa ya ke Bandung tuh, make Genosnya pokoknya. Abis dari Jatinangor tuh ngurusin berapa hal gitu, terus balik ke Jakarta, cobalah itu Genosnya. Terus reaktif. Lihat alatnya, pengen ketawa aja gitu. kayak pakai apa ya? HEPA filter. Iya, dia pakai HEPA filter, terus dia mendeteksi partikel gitu ya, atau senyawa tertentu, terus nanti dianalisis sama AI itu kan kalau nggak salah konsepnya. Iya. Aduh itu ya cepet sih tapi ya. Iya. Ya kalau cepet tapi inaccurate ya buat apa ya? Banyak yang katanya false positif itu. Iya betul. Dan jadi deteksi positif, tapi pas dikonfirmasi antigen sama PCR negatif semua. Iya. Apa poinnya buat deteksi? Ada itu cerita yang bilang dia di salah satu stasiun itu ngambil Genosa positif, terus nggak boleh antigen di stasiun tersebut. Iya ada yang kayak gitu katanya. Katanya biar nggak ketahuan kalau nggak. Iya ini kan udah mainan ya, udah nggak benar gitu. Gitu. Terus apa lagi ya yang lucu-lucu soal pandemik ini tuh? Dulu ingat ada kalung ya Mas ya, kalung dari Kementan.
Iya. Kalung eukaliptus gitu. Mungkin kalungnya bisa iradiasi virus kali di sekeliling. Kan Kementan tuh beda ya sama Batan. Oh iya beda. Beda kan, kementeriannya pertanian, Batan bukan badan pertanian. Iya. Salah. Emang aneh-aneh Indonesia. Iya, terus yang terakhir kemarin yang rada ribut vaksin Nusantara tuh. Mas Ridwan bisa ngasih penjelasan nggak? Maksudnya kira-kira secara simpel tuh nih masalahnya apa sih? Iya, kalau baca dari ini mah vaksin Nusantara itu kan yang produk yang gagal dites di Amrik, FDA-nya belum nge-approve, dicoba dites di Indonesia gitu. Makanya itu dibilang vaksin juga kayak bukan vaksin gitu. Maksudnya dia konsepnya nggak sama kayak vaksin gitu. Yang vaksin Nusantara kan dia pakai dendritik neuron. Apa sih? Dendritik apa ya? Pokoknya sel dendritik gitu. Iya, dia sel dendrit ya kalau nggak salah. Mirip kayak stem cell gitu konsepnya. Jadi dia ngambil darah. Iya. Darah dari pasien yang mau divaksin. Jadi harus dari darah dia sendiri. Kalau vaksin kan bisa mass production. Kalau vaksin pada umumnya bisa produksi massal. Kalau dia harus dari orang tersebut, jadi ngambil darahnya diproses segala macam beberapa hari. Waduh. Baru bisa diproduksi dendritic cell-nya. Karena kan dendritic cell-nya diproduksi dari darahnya ya Mas ya. Itu setelah melalui berbagai macam proses, terus dikultur segala macam, di enhance sama reagen dan segala macam, baru jadi sel dendritik tadi. Nggak tahu dia menimbulkan antibodi apa ya, nggak tahu. Tapi maksudnya iya sorry Mas, dilanjut dulu. Iya, kalau berhubungan sama menteri yang itu ya skip lah. Coba kalau saya cuma pikirnya ketika dia harus menggunakan darah orang tersebut dan dia butuh hari atau waktu lagi untuk memproduksi itu gitu dari darahnya, berarti kan tidak bisa di mass produce gitu. Berarti kan tidak bisa cepat. Berarti butuh berapa abad gitu kan ya. Iya, makanya aneh banget itu. Ya nggak aneh sih, DPR emang gitu ya, orangnya. Emang gitu ya, emang butuh panggung aja sebetulnya. Terus gampang kemakan testimoni orang DPR tuh. Misalnya ada ini yang kan menteri itu kan udah banyak testimoni yang pejabat yang disembuhin atau apa. Terus kalau produk baru kan ya mungkin masih percaya. Iya. Gitu. Ini mirip-mirip kayak itu mungkin, kayak acara penyembuhan gitu ya. Ya mungkin. Ya kayak gitu. Tapi dari seluruh ya fenomena lucu-lucu kayak gini gitu, ada nggak sih mungkin ya penyebabnya adalah kita tuh apa ya istilahnya, jauh sama sains dan prinsip-prinsipnya gitu loh Mas. Kirain mau ngomong jauh sama agama. Oh enggak. Ya. Jadi kita tuh gampang percaya testimoni. Ya maksudnya testimoni seperti itu. Kita gampang percaya ya mengeluarkan kebijakan aneh, alat-alat aneh yang ya lucu gitu kan. Ya emang kalau dibilang jauh sama sains ya memang, maksudnya berapa sih dana buat riset di Indonesia itu, berapa persen APBN? Mungkin nggak ada berapa persennya. Nggak sampai ada 1% nggak ya? Nggak tahu. Kayaknya mungkin nggak ada. Ya dana sedikit minta hasil output yang banyak ya. Ya susah ya. Iya. Ya apa ya, Indonesia tuh gampang kagum gitu sama klaim produk dalam negeri gitu. Misalnya ada dulu listrik dari Kedondong lah, dari apa, ada yang apa ya, bahan baku air. Iya, bahan bakar kalau nggak salah ya, airnya. Bakar dari air atau apa
sesuatu yang mungkin kalau misalnya ada flat earth Indonesia juga banyak kali kalau disurvei. Iya, flat earth yang mungkin itu ya flat earth. Tapi biasanya ya Mas ya, kalau saya perhatiin yang flat earth itu pasti anti vax. Terus juga pasti covidiots gitu. Kayak ini tuh paket combo gitu loh Mas. Kayak lu udah flat earth, nggak percaya bumi bulat, nggak percaya sama vaksin karena dianggap itu bahan kimia yang membahayakan tubuh. Terus sekarang ada penyakit COVID tuh dia nganggapnya ini pandemic gitu. Bukan pandemic tapi pandemic, kayak kok bisa ya orang diembat semua gitu bagian situnya. Soalnya basicnya udah konspirasi. Iya kali ya. Mungkin emang ya tapi dari misalnya kalau kita ngomongin soal orang yang suka konspirasi gitu, dia sebetulnya kepo. Keponya tuh perlu diapresiasi. Cuma salahnya adalah sumbernya salah. Iya. Iya kan? Sumbernya tuh bukan sumber yang sahih lah istilahnya gitu. Ya sebenarnya nggak cuma di Indonesia kalau ngomongin orang covidiot, anti-vax dan lain-lain, orang goblok mah banyak di mana-mana. Ya, orang goblok mah tidak terbatas geografis, tidak terbatas ras ya. Tolol mah tolol aja gitu ya. Mau di US mau di mana juga banyak gitu yang nggak mau pakai masker dan lain-lain, malah kayak orang kulit putih di Eropa dan lain-lain kalau disuruh pakai masker tuh lebih ruwet. Kayaknya lebih di orang Asia daripada mereka. Kalau dilihat secara umum general gitu orang Asia, tapi ya nggak tahu sih. Ya begitu ya Mas ya kalau soal ngomongin yang kayak gitu ya. Cuma maksudnya ya karena kita temanya malam ini tentang sains dan kelucuan-kelucuannya gitu. Ya mungkin hal tersebut bisa terjadi ya tidak hanya di Indonesia gitu, di seluruh dunia ya karena orang jauh dari sains gitu. Iya. Apalagi dulu waktu awal COVID, kayak misalnya dulu Trump kena COVID tuh saya sebetulnya senang banget gitu. Kayak yes, lu kemakan omongan lu sendiri gitu. Beberapa hari kemudian langsung muncul di White House. Muncul dan dia tidak pakai masker. Gue udah kebal katanya gitu kan. ya itu jadi bukti yang sohi gitu bahwa ya kebodohan mah ya wae di mana wae nggak memandang apapun gitu. Iya kemarin ya. Oke Mas Ridwan, ini pembicaraan yang seru sekali. Saya mau Mas Ridwan kasih kesimpulan deh atau pesan untuk pendengar gitu soal sains gitu. Pesannya apa sih? Apa ya? Sains emang nggak untuk semua orang gitu, tapi kalau ingin mulai baca sains ya mungkin dari sains yang populer, dari buku-buku sains populer gitu. Nggak harus bisa ngerti jurnal, bisa baca artikel, bisa nggak harus bukanya NCBI dan lain-lain gitu. Mulai dari Wikipedia misalnya ya nggak apa-apa gitu untuk tahu awal gitu, cari tahu gitu, ingin tahu apa gitu, daripada buka YouTube konspirasi mending buka Wikipedia gitu yang jelas sumbernya, ada referensinya dan lain-lain sebagainya. Untuk awal buat tahu dasar sains ya Wikipedia paling, baru mulai ke yang berat-berat ya. Berita sains populer gitu atau ke buku ya gitu-gitulah. Kalau misalnya suka ya nanti bakal lanjut sendiri gitu, nyari sendiri, nelusuri sendiri sampai puas gitu. Dan gitu. Oke, Mas Ridwan. Terima kasih banyak Mas Ridwan atas bincang-bincangnya. Sehat selalu ya Mas Ridwan ya. Ya sehat selalu juga. Mudik gak Mas? Enggak, kebetulan 2 tahun belum. Mantap, 2 tahun belum mudik. Iya mungkin nanti kalau udah mulai ini ya pulang. Kalau udah mulai orang nggak kesini-sini.
Gak, gitu lah. Ya semoga pandemiknya segera berakhir, orang-orangnya ya makin disiplin. Tapi kayaknya bisa nggak ya disiplin gitu maksudnya? Kayak meragukan juga sih. Kalau kita kelasnya, ya maksudnya ketika pandemik gitu, kita tidak mengambil opsi lockdown karena kita seperti mau Korea Selatan gitu kan. Ya Korea Selatan testingnya berapa gitu kan? Iya. Tahu lah. Ya semoga juga kebijakannya makin benul ya Mas ya. Iya. Nggak lucu-lucuan doang. Semoga banyak keajaiban aja Indonesia. Iya. Oke. Mas Ridwan, terima kasih banyak